Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan ila Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafil Hizami An-Nawawi, hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu fi quburihi wa nafa'ana wa iyyahu fi ulumihi wa barakatihi wa bihaqqihi wa bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'ul wal isrun, hadis yang keempat, wal isruna, dan yang ke-20, berarti hadis yang ke-24. Ruwiya an Abi Dzarril Ghifari, an Abi Dzarrin al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi annahu qala. Ini berarti hadis qudsi ini. Diriwayatkan saking Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Dzarrin al-Ghifari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalem barang yarwihi kang riwayatkan ya sa Nabi hu ing ma min rabbihi sang zat yang memiliki ya sa Nabi, jadi dari Allah. Annahu satahni Allah iku qala, berfirman Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kata Tuhan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhan. Nah, apa bedanya dengan Al-Quran? Padahal sama-sama firman Tuhan. Nah, kalau Al-Quran termaktub dalam Al-Quran, kalau ini enggak, ada di dalam hadis qudsi. Firman Tuhan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulmah, inni sak temeni ingsun iku haramtu ngaramakan ingsun adzulma ing zalim. Kata Tuhan, sungguh saya telah mengharamkan zalim. Jadi zalim itu tidak boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk Nabi Adam itu dulu pernah zalim. Zalim itu ada dua, zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain, atau kepada selain dirinya. Zalim kepada dirinya seperti anakku rajib, diperintahkan sholat gak sholat, itu zalim kepada dirinya. Seperti Nabi Adam gak boleh mendekati buah khuldi, lalu dia mendekatkan dirinya kepada buah khuldi dan memakannya, berarti zalim di dirinya. Makanya Nabi Adam ketika dikeluarkan dengan Siti Hawa dari surga oleh Allah, dia bertobat kepada Allah di dalam perjalanan. Tobatnya yang sering saya baca dalam doa itu. Apa katanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Rabbana zalamna, ya Tuhan, saya telah berbuat zalim kepada diri saya, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Tuhan tidak mengampuni saya, wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, saya pasti menjadi orang yang rugi. Makanya Nabi Adam itu selama 40 tahun berjalan berpisah dengan Nabi Adam dengan Siti Hawa
sampai ketemu di Jabal Rahmah sana. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini saat temani ingsun iku haram tu mengharamkan ingsun adzulma perbuatan zalim ala nafsi kepada diriku, kata Tuhan. Waja'altuhu lan aku dadekno hu zalim itu bainakum muharraman, di antara kalian itu haram, dilarang. Bukan muharraman itu mulia, bukan, dilarang. Fala tadzalamu, jawabi apa tadi itu? Jawabi perintah itu fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim. Yang ibadi wahai hambaku, jadi tidak boleh saling berbuat zalim. Umpama Rajib sandalnya dipakai oleh temannya, Rajib nggak boleh balas, nggak boleh memakai sandalnya teman, nggak boleh. Yang ibadi wahai hambaku, kata Tuhan, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kullutum utawi sekabiani kalian iku dhalun, kesasar, tersesat, illa man hadaituhu, illa man kecuali orang hadaituhu kan aku beri petunjuk, hu ya saya orang tersebut. Maka fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kalian semua ini kepada diriku. Ahdikum, pasti aku ngasih petunjuk kepada kalian. Kita itu semuanya itu harus setiap waktu itu minta Allahumma hdini fiman hadait, itu kan minta petunjuk kepada Tuhan. Aslinya kunut itu dilakukan Rasulullah seluruh sholat. Makanya kalau Muhammadiyah itu kalau dikatakan hanya subuh tok, nggak setuju Muhammadiyah. Kenapa subuh tok? Kok tidak semuanya? Jadi Muhammadiyah yang pintar ngerti kalau Rasulullah itu sudah melakukan kunut semua. Nah, NU itu di dalam Al-Quran hafidzus shalawatil khamsi was shalatil wusta. Jagalah 5 sholat itu kata Allah, dan sholat wusta. Lu sholat wusta itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh. Nah, di daerah Arab sana, tetangga-tetangganya Arab itu, mereka mengatakan asar. Nah, NU Indonesia mengatakan subuh. Karena itulah kenapa kok subuh? Karena setelah sholat itu oleh Allah diperintahkan bertebar di dunia ini, di atas bumi ini. Katanya Tuhan, idza qadaitumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Tuhan, ketika kamu sudah melaksanakan sholat, bertebarlah di atas bumi ini, mencari fadl Allah itu. Nah, karena kita itu harus bertebar di atas bumi, yang masih kecil kayak Rajib, kayak Dika, kayak Masalan, sekolah, dan gitu. Yang sudah besar kayak Abi, karena dokter pintar Abi ngajar. Yang tidak pakai pintar bekerja, kan gitu. Nah, maka sebelum dia itu berangkat bekerja, kata NU itu berkunutlah, berdoa kepada Tuhan. Nah, salah satu doanya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima aqait, wa qini bi rahmatika syarra ma qatait. Nah, ila akhirih. Jadi berdoa subuh itu karena mau bertebaran di dunia. Nah, anak-anakku itu kenapa subuh itu penting bangun? Supaya mendapat doa Rasul. Nah, kata Rasulullah, orang yang bangun pagi-pagi itu didoakan barakallahu fi bukurikum. Semoga Allah selalu ngasih barokah karena kalian itu bangun pagi-pagi. Makanya Abi itu sangat membenci tidur pagi itu. Tapi anakku dikandani bolak-balik pancet ae ya meneng ae Abi kok dianggap gila. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i,
illa man at'amtuhu. Kullukum utawi kalian semua, seluruh kalian semua iku jai'un lapar. Illa man at'amtuhu, illa man kecuali orang at'amtuhu yang aku kasih makan, hu ya seman. Makanya katanya salah satu pemikir, orang Arab itu hebat. Makanya misi Rasulullah, visi Rasulullah itu inni bu'istu li utammima makarimal akhlak. Berarti orang Arab sudah berakhlak mulia. Apa buktinya? Kata Tuhan di dalam Al-Quran, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi dia merasa dikasih makan oleh Tuhan. Karena itulah dia itu mesti sholat. Kapan sholatnya? Ketika Dzulqa'dah dia pulang, Dzulhijjah dia melakukan sholat ritual itu. Setelah itu Muharram, mulia. Jadi kita makan tadi itu, buka itu dikasih makan oleh Tuhan. Walaupun yang memasak umiknya. Tapi umiknya itu memasak sama siapa? Umiknya memasak sama Tuhan. Yang ngasih kekuatan umiknya Tuhan. Nggak ada kita itu makan sendiri, nggak ada. Nanti anak kualan katanya mendapat pesanan 25. Memang betul kelihatannya secara zahir Anan yang masak sama temannya. Tapi sebetulnya Anan sama temannya bersama dengan Tuhan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arid, setiap kalian itu arid, telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang kasautuhu yang aku kasih pakaian, man tersebut. Jadi seluruh manusia itu telanjang. Anakku Alan, anakku Faris, anakku Dika, anakku Rajib lahir dari ibunya itu telanjang. Lalu sekarang itu berpakaian, siapa yang ngasih pakaian? Tuhan. Loh, bagaimana caranya Tuhan ngasih pakaian? Ngajari caranya ilmu. Wong ini bahannya di dunia ada semua. Jadi Tuhan yang ngasih. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kalian semua kepada saya. Aksukum, pasti aku kasih pakaian kalian. Jadi pakaian itu banyak. Pakaian itu zahir dan pakaian itu batin. Pakaian zahir yang kita lihat itu, pakaian batin itu ilmunya. Ilmu tentang apa saja itu pakaian. Makanya al ilmu lil amal. Ilmu itu untuk dikerjakan, bukan untuk kayak dolin-dolin dan aksesoris hidup, bukan. Al ilmu lil amal. Ya ibadi, wahai hambaku, ini kata Tuhan, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Innakum satemeni kalian itu tukhti'una, melakukan dosa kalian, keliru. Bil-laili pada siang hari, pada malam hari, wan nahari dan pada siang hari. Wa ana, adapun utawi ingsun iku aghfiru, ngampuni ingsun adzunuba ing dosa-dosa jami'an, semuanya. Jadi kalian itu selalu melakukan dosa, tapi Allah selalu mengampuni kalian. Apa buktinya kita itu rumahnya dosa itu? Kata Rasulullah, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu rumahnya keliru dan lupa. Jadi kok Alan lupa, berarti manusia. Kok Alan keliru, itu manusia. Tapi kata Rumairah mah, jangan terus-terusan keliru dan dengan terus-terusan lupa. Itu disengaja kalau seperti itu. Kan gitu. Karena itulah makanya kalau anakku atau saya telah lupa dan melakukan dosa, cepat kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim.
Maka kata Tuhan, fastaghfiruni aghfir lakum. Makalah minta ampunan kepada saya, mintalah ampunan kalian semua nih kepada saya. Aghfiru, maka saya kasih ampunan lakum kalian semua. Jadi harus. Maka setelah sholat minimal itu baca istighfar. Kalau niru Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah lupa berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran ila akhirih. Kalau Rasulullah itu kesusu tidak pernah lupa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi umminya masalah Dika Rajib, ya sholat itu paling tidak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang dibaca Abi itu tidak ada Abi yang buat-buat itu. Itu doanya Rasulullah. Jadi minta ampunan, fastaghfiruni aghfir lakum. Al-Ghafur itu maknanya berapa nak? Al-Ghafur itu maknanya 3. Pertama kali kalian kan mesti melakukan dosa, disimpan oleh Tuhan, as-satru. Summa al-islahu, kemudian diperbaiki oleh Tuhan. Summa ar-ri'ayatu, kemudian dijaga oleh Tuhan untuk menjadi orang baik. Loh kok sampean melakukan dosa, gak pernah merasa melakukan dosa, dibuka mesisa. Dia orang yang melakukan dosa dibuka itu karena dilakukan bolak-balik. Karena dilakukan bolak-balik, akhirnya dibuka oleh Tuhan, minum itu. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tablughu durri. Innakum satemeni kalian iku lan tablughu, ora pernah, ora tidak akan pernah sampai durri menyakitiku, fatadurruni, maka kalian sakiti nih aku, walan tablughu naf'i, dan sampean tidak akan pernah sampai naf'i kepada manfaatku, fatanfa'uni, maka bermanfaatlah kalian nih kepada saya. Jadi sampean itu tidak akan pernah butuh, durri ini butuh mungkin, tidak sampai kepada diriku. Maka mintalah darurat itu apa darurat? Keniscayaan ya. Maka sampean itu mau tidak mau harus minta kepada saya. Manfaat juga begitu, minta kepada saya, wahai hambaku. Jadi seluruhnya itu apa yang tidak mungkin dilakukan, seperti Api dan sampean itu selama ini karena musim corona, kalau Api sholat sendirian, saya sendirian. Kalau Api sama uminya, kalau Api sama kalian, wiritan itu memohon kepada Allah menyelamatkan khairil khalqi kullihim, seluruh hamba-hamba Tuhan, ciptaannya Tuhan yang baik. Jadi mohon diselamatkan oleh Allah dari corona ini. Jadi makanya Maulaya sholli wa sallim terus ila akhirih itu caranya menyelamatkan orang seluruh dunia yang baik-baik. Jadi nggak tanggung-tanggung nak. Makanya kalian itu kalau tahu mesti semangat. Mau menyelamatkan orang. Nah, saya dan sampean itu beribadah kepada Allah, ingin menyelamatkan orang yang baik seluruh dunia yang ada. Lu masa kita kena corona? Enggak mungkin. Allah sendiri yang melindungi kami. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Tuhan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal qalbi rajulin wahidin minkum ma zada lika fi mulki
syai'an. Wahai hambaku, lau anna awwalakum, jika sak temeni awali kalian, wa akhirakum dan akhirnya kalian, wa insakum dan kemanusiaannya kalian, wa jinnakum dan jin-jin kalian, gitu. Kanu mereka itu ala atqa qalbi rajulin, berada di ketakwaannya hati orang laki-laki yang satu, minkum di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambahi dzalika hal tadi dari depan itu, fi mulki dalam kerajaanku, syai'an sedikit pun tidak akan ditambahi kalau itu yang sampean miliki. Jadi takwa itu. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, mana qasadalika min mulki syai'an. Lau anna awwalakum, lau jika sesungguhnya awalnya kalian, akhirnya kalian, manusianya kalian, jinnya kalian, kanu mereka itu adalah ala afjari qalbi rajulin, di atas pelanggarannya hati seseorang, wahidin kang satu, mana qasadalika, katanya tidak akan dikurangi apa dalika mungkunu semua itu. Dari mana tidak dikurangi? Min mulki syai'an, dari kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu illa idza udkhila al-bahra. Jika awalnya kalian, akhirnya kalian, kemanusiaannya kalian, jinnya kalian, kamu berada di dalam, berdiri fi sa'idin wahidin, di dalam tanah yang satu, fas'aluni, maka mintalah kalian ni kepada saya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan berikan setiap manusia mas'alatahu, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kok Mbak Hasanah ini kepingin makan, kurang makan, dia berdiri di atas bumi ini butuh makan, mesti dikasih makan. Dan masalahnya, apa masalahnya makan ini? Ya harus dimasak, ini seluruhnya Tuhan yang ngajar. Gak ada yang belajar sendiri. Mana qastadzalika mimma indi, tidak akan dikurangi apa dzalika mungkunu dari depan tadi itu, awwala wa akhira itu, mimma saking barang indi ing dalam diri ingsun, illa kama yang kusu al mikhyatu, kecoba kama kaya barang yang kusu kang ngurangi al mihyatu kang jahit ya, idza udkhila nelikani dimasukkan ya saya tukang jahit al-bahra ing segara. Jadi seperti itu. Apa yang dimaksudkan ini? Jadi bahwa seluruh orang yang berdiri di atas bumi itu akan diberikan sak masalahnya, sak kepentingannya. Jadi kalau punya beras, beras itu dari mana? Harus nandur, dikasih oleh Tuhan, diajari caranya nandur. Itu macam-macam. Beras itu masalahnya apa lagi? Ya harus dikasih kuah, dikasih ikan itu harus uyah, itu diajari semua, dikasih oleh Tuhan semua. Jadi tidak ujuk-ujuk tahu sendiri, semuanya itu diajari oleh Tuhan, kata Rasulullah. Jadi tidak akan dikurangi sama sekali yang aku miliki ini, kecuali apa? Kecuali si penjahit itu
idza udkhila al-bahra. Jadi dulu itu mungkin gini, si penjahit ini kan musim batik. Kalau di batik kan diletakkan di dalam diletakkan di dalam air. Jadi saya nggak ngerti sih batik. Pernah batik nggak tambah? Hah? Lalu setelah dibatik kan dikom ya, dikasih warna itu. Nah iya, nah itu. Nah. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum, innama sa'tamani hiya utawi yase, semua tadi itu iku a'malukum, pekerjaan-pekerjaan kalian. Wa man lang sisok usiha lakum, aku hitung a'mal tersebut lakum untuk kalian. Di seluruhnya itu kalian itu ngidu di atas bumi. Nah, kalau ngidu sesuai dengan tempatnya itu pahala. Sampean pipis itu pahala, maka dihitung oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dihitung. Kalian mandi itu bercecak diri, dihitung oleh Tuhan, dikasih pahala. Nah, sampean itu pipisnya pipis orang lewat, ya dosa. Ngidui orang, ya dosa. Pokoknya kalau semua itu yang kita yang berdiri di atas bumi itu melakukan sesuatu, seluruhnya usikum, seluruh pekerjaan itu dihitung oleh Tuhan, itu dapat pahala semua. Yang tidak dapat pahala itu perbuatan zalim. Sampean kebelet dapat pahala, kebelet pipis dapat pahala, tapi sesuai dengan aturan, kan gitu. Summa uwafikum iyaha, kemudian aku penuhi, uwafikum aku penuhi kalian iyaha, pekerjaan-pekerjaan tersebut. Faman wajada khairan, jika faman muka utawi sing sapane wong wajada kan nemu ya semat khairan, kebajikan, falyahmadillah, maka berucaplah syukur tahmid ya semat Allah ing Allah. Jadi kok sampean menemukan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa man yada ghaira dzalika, wa man wajada ghaira dzalika, wa man utawi sing sapane wong jada kan ono ya wong ghaira dzalika, tidak kebaikan, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan pernah ngeridu, pernah ngomel kepada Allah, illa nafsahu, kecuali kepada dirinya. Wah, aku keliru. Nah, jadi jangan menjelek-jelekan Allah. Fala yalumanna, jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan, kecuali menyalahkan dirinya. Seperti saya ini kan sekolahnya itu mulai dari kecil sorok. Nah, saya jadi dosen, ya ngomong alhamdulillah. Kok umpama saya tidak jadi apa-apa, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Nanti ada jalan lagi kalau tidak menyalahkan Tuhan. Ada pertanyaan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala
sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.